Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Terpuruk itu cuman kuncinya satu. Hatinya ibu atau hati bapak atau hati mbaknya belum bersih. Maunya saya bersih. Nanti orang datang beli, orang datang store modal, orang datang kasih modal. Jadi ibaratnya nih kalau nanam kembang, tanam pohon, kupu-kupu pada datang. Kalau sekarang hati emasnya, hati mbaknya kadang suka jengkel, sifat yang 18. Kalau boleh tahu, kasih kertasnya. Ini, kasih kertasnya. Dari sifat 18, yang mana tuh yang ada di emas sama di ibu sama di mbaknya? Dari sifat 18. Ada gak sifat yang ada di emasnya? Suami tercinta, sifat 18. Mbaknya ada gak tuh sifat 18? Ada. Nah, kalau mau mbasnya, dagangannya naik berlimpah, duitnya banyak, saya maunya penghasilannya 10 miliar per bulan. Bisa gak paksain jangan ada sifat 18? Tidak boleh punya sifat 18. Nah, dari sifat 18 itu yang mana yang dominan? Nah, nggak boleh ada. Nanti bisa penghasilan 9-10 miliar. Udah dicontohin belum sama tamu RD? Ada namanya Bu Roni sama Pak Roni. Nanti masnya dari sini saya kirim ke Pak Roni. Pak Roni itu penghasilannya per hari dagang sembako 600 juta per hari. Udah lihat YouTube-nya udah? sih. Udah lihat? Udah lihat. Iya, YouTube-nya. YouTube-nya udah. Nah, saya maunya kayak gitu. Sebulan 18 miliar. Anaknya gadis, masih bujangan anaknya. Penghasilannya per hari 150 juta. Sebelahnya dagangnya sama. Hanya cuman jaraknya 100 meter. Sama yang dijual. Tapi yang lain nggak bisa, cuman dia aja. Nah, apa yang dipraktekin namanya Pak Roni dan Bu Roni yang diterangin sama Pak Sidi? Coba terangin, Bos. Bantu menerangi ya, menerangkan. Jadi bisa menjadi penguat. Nanti dikirim ke Pak Roni. Iya. Oh ya. Siapin yang nganterin. Ya, jadi nanti bisa lebih memantapkan diri, lihat realitanya dulu seperti apa dan sekarang sama-sama sembako. Biasanya Pak Haji begitu, kalau sama sembako diarahkan biar tambah mantap keyakinannya, tambah pede lagi gitu ya, tambah pede. Jadi begini, kenapa kita tidak cepat terkabul hajat kita? Itu karena kita belum bikin takjub Allah. Apa yang kita lakukan ini tidak menggetarkan ars Allah, biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, ya kayak kita sekolah, kalau kita belajarnya biasa-biasa saja ya guru kita kadang tidak memperhatikan banget itu. Jadi yang diperhatikan oleh seorang guru pasti muridnya yang luar biasa. Luar biasa dalam berbagai hal. Ada yang prestasinya bagus, ada yang nakalnya bagus. Gitu. Itu pasti gitu. Pasti diingat, gampang diingat gitu. Kalau nakal banget ya sudah. Artinya prestasi ditunjukkan kemampuannya di olahraga, olahraganya full.
dia juara terus, pasti akan diperhatikan oleh guru. Rajinnya banget, setiap ulangan ujian hasilnya bagus, pasti diperhatikan, luar biasa. Gitu. Jadi kalau ada yang belanja ke toko ibu gitu, kemudian ibu memberikan layanan yang luar biasa kepada pelanggan, maka ini layanan yang ekstrim. Udah Pak, biar di situ sebetulnya sederhana. Jadi ekstrim itu kita ngangkatkan barangnya ke mobil, ngantar natakan ke mobil, kita wadahi yang bagus. Contoh ini contoh ya, biasanya ya sudah senyum aja nggak ada. Ya, ini biasa-biasa aja, sudah beli kayak supermarket gitu, nggak ada komunikasi. Tapi ini walaupun kita bentuknya kayak minimarket, tapi layanannya juga tetap ada komunikasi yang baik. Itu pasti juga akan takjub juga kan pelanggan, bahkan dengan pembelian tertentu diantar. Udah Pak, sini antar. Ini bikin takjub. Begitu juga kita ke Allah, itu agar Allah takjub pada kita, ya kita harus bikin takjub Allah. Apa yang kita bikin takjub Allah? Ada dua. Yang pertama adalah dengan ibadah yang ekstrim, karena hajat kita ekstrim, maka kita lakukan pekerjaan ibadah amal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Orang-orang mengerjakan biasa-biasa saja, tapi kita lakukan yang luar biasa. Itu bikin takjub Allah, ibadah. Yang contoh gampang, anak kita, mbaknya ya, misal ini contoh. Biasanya kalau toko buka jam 6 misal, baru buka, kemudian langsung nunggu doang, tapi mbaknya ujuk-ujuk habis subuh sudah bersih-bersih halaman, sudah nyapu depan, ditata, dirapiin, sudah jam 6 dibuka, sudah siap, sudah tertata rapi. Ibu pasti takjub, akan minta sesuatu pun tidak usah minta, pasti sudah dikasih. Ku tahu yang kau mau. Nah, gitu. Maunya iPhone 16 Pro. 16 Pro yang harganya 28 juta. Nanti tanggal 11 terbit. Iya. Sekarang inden dulu. Nggak usah bilang. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang ibu bapak tidak harus ngoprak-ngoprak, tidak harus dengan marah-marah, tapi dia melakukan dengan senang hati, menata semuanya rapi dilakukan. Rajin amat ini anak, pasti ada maunya, tapi tidak sekedar pas ada maunya doang. Nah, ternyata dia rajin terus, besok terus, nggak bilang, hanya bilang datang ke ibu, Bu, ini ada promo iPhone 16 Pro. 16 Pro ini harganya 28 juta. Ini tanggal 11 sudah mulai masuk Indonesia. Memorinya ini, 512. 512 ini kalau bisa untuk ngirim video sama foto yang banyak. Foto video bisa banyak. Jadi kalau dagangan kita upload di lewat ini, pelanggan-pelanggan kita masukkan dalam grup ini memorinya kan kuat Ibu. Ini bagus. Ngomong gitu doang, nggak minta kita beli, ini kayaknya bagus ini. Oh ya udah besok ganti ya. Gitu. Iya Mbak ya. Itu maksud seperti itulah. Besok tanggal 11 ada terbit. Seperti itulah
kita ke Allah. Melebihi dari yang biasa orang-orang, tetangga-tetangga, saudara-saudara kita lakukan, kita lebih dari itu. Itu namanya bikin takjub Allah. Kalau biasanya dikasih uang saku setiap harinya dia 20.000, hah? Bener? Belum boleh gitu. 20.000. Nah, diem saja. Suatu saat ibu bapak kasih 500.000. Wow. Kira-kira gimana bilangnya? Wow. Iya. Wow. Apa? Udah untuk saku. Dia akan melakukan yang lebih enggak kira-kira? Pasti. Biasa 20.000, sekarang dikasihnya 500.000 tambahan rutin, apalagi seminggu sekali dikasih bonus. Nah ini dikasih, pasti akan takjub pada bapak ibunya. Begitu juga kita, orang-orang yang sedekahnya biasanya seminggu sekali ke masjid bawa yang lumayan goceng ya, goceng lah ya, gocengan yang dimasukkan setiap Jumat. Nah sekarang bapak ibu sedekahnya setiap subuh mulai dari misalkan 200.000, 300.000, 500.000. Kira-kira kayak itu tadi enggak Allah? Wih, wow juga enggak Allah? Pasti wow. Nanti enggak diminta oleh Allah saja, ada didatangkan pelanggan-pelanggan yang biasanya belanjanya cuman 200.000 sekali belanja. Di sana pedagang itu rame juga, akhirnya belanjanya jadi 2 juta. Ada pelanggan yang begitu? Ada. Jadi kita mohon ke Allah itu tidak sekedar memohonkan diri kita untuk punya rezeki yang banyak. Itu kalau toko, karena punya pelanggan kan, kita justru mendoakan pelanggan-pelanggan kita biar punya rezeki yang banyak, tokonya dia tambah rame gitu, sehingga dia beli ke bapak ibu jadi banyak belanjanya. Ya itu yang bikin takjub Allah. Saya kesana sini itu untuk memasukkan energi positifnya ke bapak ibu, bahwa logikanya masuk begitu ya, masuk logikanya. Nah 3 cara yang disampaikan Pak Haji tadi. Yang pertama itu adalah kita harus wajib, tidak boleh tidak, untuk siap atau tidak siap, ikhlas atau tidak ikhlas, harus rela menerima ketetapan takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita saat sekarang. Itu pondasi dasarnya kita. Terima dulu ketetapan Allah. Kenapa ini menjadi dasar? Karena ini kalau kita tidak kedepankan, tidak kita kuatkan di diri kita, kalau kita tidak terima ketetapan takdir Allah itu begini, dampaknya kita akan menyalahkan diri sendiri. Pertama masih lumayan kan, diri sendiri, apa ya Allah dosa saya, kok saya harus diberi beban seperti ini. Ujung-ujungnya ke situ, sifat itu nanti ke sana nanti. Pertama di situ mulainya kan, kita tidak menerima ketetapan Allah.
Terima dulu. Allah sudah menetapkan ini, sudah. Tidak diungkit-ungkit masa lalu, karena kita hidup di 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau kita masih menengok masa lalu, masa depannya tidak akan sempat terpikirkan. Susah. Terus saja uring-uringan, menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, menyalahkan ring 1, bahasa Pak Haji. Ring 1 ya, suami, istri, anak, mertua, orang tua. Ini disalahkan. Gara-gara lu. Gara-gara lu. Gara-gara kamu. Saling menyalahkan. Entar kalau sudah parahnya lagi, kita akhirnya menyalahkan Allah. Allah, ini yang parah. Maka Allah mengingatkan betul tentang hal ini. Tidak boleh, ini dasar. Maka Pak Haji selalu menekankan yang pertama pasti ini. Kalau ini dilanggar, ini tidak bisa dipegang kokoh di hati dengan kuat. Amalan, ilmu yang lain, yang kedua, ketiga, dan apa yang kesana nggak ngaruh, karena pasti akan runtuh. Kuncinya di sini. Kalau sudah menyalahkan Allah, marah nggak Allah? Pasti marah. Saya maunya begini, jalani dulu. Hadis qudsinya, firman Allah itu yang tentang hal ini ada 3, tapi saya ambil yang ujungnya saja lah ya, yang ujung terakhirnya. Barang siapa yang tidak menerima ketetapan takdirku, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu contoh ini yang gampang dipahami logika kita. Bapak ibu punya karyawan, ibu bikin peraturan SOP melayani di toko ibu bapak harus SOP begini. tau gak singkatan dari Sistem Operational Prosedur. SOP, Sistem Operational Prosedur. Cara-cara melayaninya. Nah, itu sudah ditetapkan. Nyapa. Bagianmu ini nanti harus begini, harganya Ngambil sekian. barang mesti yang paling atas dulu, nggak boleh yang bawah, barang. takutnya roboh. SOP tuh. Nah, nggak nurut tuh Nggak karyawannya yang dikasih tahu. Berontak. Marah nggak? Enggak sebegini. Dia enggak nerima. Yang sudah capek-capek bikin peraturan baru diumumkan sudah langsung dibantah. Marah enggak? Marah. Ya udah, kalau enggak mau keluar aja. Cari kerja ke tempat lain. Allah juga begitu. Juga begitu. Allah sudah menetapkan. Ulangi lagi Allah di Al-Quran. Komplitnya begini. Sesungguhnya, nanti biar diterjemahkan Pak Haji konklusinya ini. Ini utuhnya begini. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak ridho, tidak sabar terhadap cobaanku, tidak mensyukuri segala nikmatku, serta tidak menerima ketetapan atau takdirku, maka keluarlah dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir. Itu diusir, itu bunyi utuhnya begitu. Konklusinya Pak Haji yang Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Iya. Diusir. Diusir kayak karyawan tadi.